Halo. Halo. Duduk, duduk.
proses belajar mengajar tentu berbeda dengan Anda waktu duduk di bangku SMA, gitu ya. Di perguruan tinggi, Anda dituntut untuk lebih belajar mandiri. Ya, belajar mandiri dalam arti gini, kita yang menentukan kita mau jadi apa. Ya, kalau Anda sudah memutuskan sekarang bergabung di Fakultas Ekonomi, maka Anda nantinya, kalau Anda ambil lebih spesifik, misalnya program studi akuntansi, maka nantinya saudara menjadi accounting. Nah, tentu proses belajar mengajar kita, ya, selama dalam proses PSBB ini lebih dominan dengan online, ya. Proses belajar mengajar kita nantinya lebih cenderung kebanyakan didominasi oleh online. Mulai dari proses belajar mengajarnya, misalnya materinya nanti setiap mata pelajaran, setiap mata kuliah itu sudah dikirim, ya, sudah dikirim masing-masing dosen disiapkan, ya, maupun di linknya sudah dikirim. Nah, waktu dikirim, biasanya dosen itu mengirimnya 1 hari sebelum hari hanya. Contoh, kalau Anda kuliah hari Rabu misalnya, ya, maka dosen sudah mengirim materi yang akan dibedah pada hari Rabunya, H-1. Ya, H-1. Nah, di situ Anda langsung bisa download, langsung bisa buka, ya, langsung bisa buka, Anda pahami, Anda pelajari, ya. Nanti begitu tiba hari hanya, dosennya tinggal menjelaskan panjang lebar, gitu ya. Mungkin secara garis besarnya, dosen akan menjelaskan materi yang dikirim tadi. Kemudian, di sana juga nanti ada proses belajar mengajar kita itu, ada materi, ada kuis, ada tugas, gitu ya. Nah, di dalam materinya tentu apa yang dibedah di dalam materi tentu itu akan lebih spesifik nanti dijelaskan pada saat dosennya live, ya, live streaming atau menggunakan Zoom atau menggunakan teleconference dengan Anda, gitu ya. Paham maksudnya? Oke. Paham, Pak. Ya. Baik. Lalu kita di Fakultas Ekonomi, ya, menetapkan bahwa setiap dosen itu atau setiap mahasiswa, ya, seperti, ya, apakah mahasiswa baru, apakah mahasiswa semester atas, itu 80%, ya, 80% Anda wajib hadir tatap muka by online dengan dosennya. Jadi dalam satu semester kurang lebih 16 kali pertemuan, ya. Dalam satu semester kurang lebih 16 kali pertemuan. Persisnya 14 kali tatap muka, 2 kali itu ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ya. Jadi di dalam 14 kali pertemuan tadi itu Anda wajib hadir, Anda wajib tatap muka, karena nanti kan di absen itu. Ya, contoh misalnya si Dede misalnya. Dede ada nggak? Ada, kan? Jadi di absen oleh dosennya. Jadi 14 kali kalau 80% kurang lebih 10 kali sampai 12, 10 sampai 11. Anda wajib hadir. Ya. Nah, tentu saja
dalam proses belajar mengajar baik online, ya, memang ada di antara saudara yang bekerja, gitu ya. Ada di antara saudara yang bekerja. Kalau saudara bekerja, itu berarti Anda daftarnya di kelas sore berarti gitu ya, kelas sore. Nah, kalau saja Anda bekerja, tentu nantinya supaya proses belajar mengajar juga nyampe, kemudian tugas di kantor Anda juga nyampe, saya sarankan Anda tetap standby. Saya sarankan Anda tetap standby di online-nya, gitu ya. Jadi mungkin kameranya dimatikan, tapi tetap apa yang masing-masing dosennya. Jadi tadi saya mengatakan di dalam proses belajar mengajar nyampe berjalan, ya. Yang berikutnya dalam semester berikutnya, jadi selama semester 1 dan 2, semester katakan misalnya 18 SKS atau 19 SKS, gitu ya. Nah, waktu di semester 3, Anda bisa mengambil lebih dari 18, gitu ya. Tergantung indeks prestasi semester Anda pada semester sebelumnya. Contoh, waktu Anda nanti duduk di semester 2, ya, waktu Anda nanti duduk di semester 2, maka waktu ambil mata kuliah, ya, indeks prestasinya katakan misalnya 3. Nah, dalam buku pedoman, kalau indeks prestasinya 3, Anda dibolehkan untuk mengambil 24 SKS. Ya. Itu artinya apa? Anda bisa lebih cepat selesai kalau standarnya itu 4 tahun, ya. Kalau standarnya 4 tahun, berarti Anda bisa lebih cepat, gitu ya. Katakan misalnya 3,5 tahun. Tentu enak dong, ya kan? Nah, tetapi sebaliknya, kalau indeks prestasinya, ini biasanya yang tidak belajar lah kan gitu ya, indeks prestasinya misalnya di bawah 2, itu nanti yang diambil yang tadinya standarnya itu 18 SKS misalnya, yang diambil cuman mungkin 15. Itu berarti nanti akan terlambat selesainya kan gitu ya. Nah, apa yang akan saudara ambil nanti pada semester 3 ya, pada semester 3, apa yang Anda ambil nantinya karena melebihi dari beban SKS yang standarnya, kalau indeks prestasinya bagus, nilainya bagus gitu ya, maka Anda tentu konsul pembimbingnya atau ketua program studinya. Pak, saya punya indeks prestasi 3,2 misalnya. Ya kan? Berarti rata-rata nilainya itu minimal B berarti. Maka Anda dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah di atasnya. Jadi tadi posisi ada di semester 3, ya kan? Posisi ada di semester 3, maka Anda akan mengambil mata kuliah di semester 5. Nah, apa mata kuliah yang Anda ambil tentu kan tidak sembarangan. Ya, tentu tidak sembarangan, ada prasyaratnya. Itu tadi makanya saya mengatakan Anda harus konsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen ketua program studinya. Pak, saya indeks prestasinya 3, sekian misalnya. Berarti sesuai dengan buku pedoman, saya berhak ambil 24 SKS, gitu kan? Nah, biasanya rata-rata kalau kita di Fakultas Ekonomi itu SKS-nya itu rata-rata 3.
ya 3. Untuk 2 SKS itu ya mungkin hanya 10% dari sekian banyak mata kuliah. Tapi secara umum beban SKS di Fakultas Ekonomi khususnya di manajemen dan akuntansi itu rata-rata 3. 90% itu rata-rata 3 SKS. Nah, kaitan itu tadi, maka waktu Anda mau mengambil mata kuliah di semester atas, berarti semester 5 berarti kan? Semester 5, padahal posisi Anda kan semester 3. Nah, mata kuliah yang sudah ambil itu Anda harus konsultasikan dengan dosen pembimbingnya atau dosen ketua program studinya. Oke. Yang berikutnya, tentu harapan saya, karena Anda sudah memutuskan untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi, maka kami ya di lingkungan Fakultas Ekonomi, baik itu dekanat maupun program studi, siap membantu Anda untuk meraih cita-citanya. Nah, kebetulan saya gabung di grup akuntansi. Kalau saya perhatikan di grup itu, ya, kalau saya perhatikan di grup itu banyak yang menanyakan, Pak, cara mengisi KRS seperti apa? Pak, ini mata kuliahnya sudah disetujui apa belum? Saya mau Anda bertanya nanti panjang lebar, gitu ya. Saya mau Anda bertanya panjang lebar dengan ketua program studinya nantinya, ya. Jadi kalau saya perhatikan di grup itu, Anda cukup, ya saya menghargai gitu ya. Anda cukup aktif gitu bertanya. Masalahnya kan saya tidak begitu menguasai keseluruhan. Lebih spesifiknya nanti ketua program studinya akan menjelaskan panjang lebar. Oke, itu saya kira pengantar dari saya. Berikutnya saya serahkan ke Pak Ayaman, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih anak-anak kami semua, khususnya mahasiswa baru, khususnya lagi Fakultas Ekonomi. Acara kita pagi ini begini. Sekarang ini hostnya masih dari rektorat. Mungkin nanti akan ada jeda waktu kurang lebih 2 menit, 3 menit untuk pindah host ke Fakultas Ekonomi. Karena yang menjadi pimpinan acara saat ini adalah Fakultas Ekonomi. Kepada anak-anak kami di luar Fakultas Ekonomi, karena sesungguhnya acara ini nanti sudah dibagi per fakultas. Jadi pagi ini adalah Fakultas Ekonomi, lalu nanti siang jam 1 Fakultas Teknik secara langsung. Jadi dari Fakultas Ekonomi ke Fakultas Teknik. Kalau nanti misalkan fakultas yang lain, supaya nanti mohon ditunggu kira-kira acaranya itu tanggal berapa, atau kalau hari ini saya tidak tahu persis dari dekannya. Jadi mohon, karena kita akan masuk secara resmi nanti di Fakultas Ekonomi, mohon supaya menunggu kurang lebih 2-3 menit nanti supaya hostnya itu dipindahkan ke Fakultas Ekonomi, baru nanti kita dengan Fakultas Ekonomi akan mengikuti acara kita mulai dari kira-kira jam 9 nanti lewat atau jam 9 pas sampai nanti jam kurang lebih jam 12.30 atau barangkali paling lama jam 1. Dengan demikian, untuk sementara acara sesi yang tadi dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi itu menyangkut keseluruhan proses belajar mengajar yang saudara akan tempuh nanti di Universitas Seputan Tular, dan kita akan masuk sekarang ke Fakultas Ekonomi. Dengan demikian, kita akan sebentar break, tidak perlu dimatikan Zoom-nya. Kita menunggu arahan nanti kembali dari panitia khusus Fakultas Ekonomi. Demikian Pak Dekan, terima kasih Pak. Baik, kita barangkali mungkin break dulu, bagaimana supaya universitas memindahkan hostnya ke kita, gitu ya. Apakah
lebih teknisnya nanti kita break dulu sebentar. Jadi nanti kurang lebih sekarang jam 10 kurang 15, nanti persis jam 9 kurang 15 gitu ya. Nanti persis jam 9 kita akan gabung kembali khusus di Fakultas Ekonomi. Jadi saya kira Pak Bambang, saya serahkan ke Pak Bambang, Pak. Kami mohon nanti kepada anak-anak kami, sampai jam 9, barangkali di rumah bisa makan snack dulu atau sarapan dulu sampai jam 9. Jam 9 nanti persis kita akan mulai acara dari Fakultas Ekonomi. Bisa break sampai jam 9. Terima kasih. Baik, Pak. Pak, Ya, Pak. Ada yang bertanya? berarti dikeluarin aja nggak apa-apa sebentar ya, nanti jam 9 di join lagi. Oh, begitu. Oke. Nggak apa-apa. Oke.